Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tangguh Rifki dari kelas digitalytics.id. Sekarang kita masuk materi yang terakhir, yaitu tentang tim. Wah, jadi bahas tentang tim ini itu setelah 7 step itu dilakukan dan mendatangkan hasil. Ingat ya? Bahas tentang tim itu kalau semua sudah terjadi yaitu profitable atau sudah mendatangkan cuan. Nah, ini teman-teman minimal bisa mendapatkan ini. Beda cerita teman-teman kalau punya perusahaan besar, ada modal, ya udah langsung bentuk tim dari di root, dari punya PT sampai dengan cleaning service-nya lah. Punya struktur yang mantap. Nah, cuman kalau saya di awal mulai digital marketing, ya saya seorang diri gitu ya. Sepi lah, pokoknya jadi CEO lah. Chief Everything Officer, semua dilakukan sendiri. Action belajar, semua belajar. Wah, learning pace-nya luar biasa, semua dipelajarin dari 8 poin yang tadi itu. Nah, itu harus dilakukan sendiri. Oke, jadi kita bahas tentang tim. Kenapa kita harus sudah masuk tahap tim? Jelas. Saya melakukan ini, jadi jangan puas jadi Superman, tapi jadilah super tim. Ini dia. Jadi dari fase yang saya pribadi sulit untuk melewati yaitu menduplikasikan kehebatan saya ke orang lain. Sombong bener ya. Astagfirullah. Jadi bukan seperti itu. Maksudnya gini. Jadi kadang-kadang kita ngerasa sudah bisa dan mampu dan belum bisa mempercayakan. Nah ini maksud saya. Jadi ngomong kayak gitu kadang-kadang, mau ngerekrut kira-kira dia bisa nggak ya ngeduplikasi ngegantiin saya. Di posisi gimana bisa nggak ngebantu saya? Semuanya saya kerjain sendiri, cuman saya maksimal bisa nerima orderan cuman 20-30 sehari. Sembari iklan semuanya udah. Cuman saya mau naikin orderan saya ke 100, mungkin nggak sendirian. Nah ini. Kadang-kadang kita masih ada blok di situ atau mental blok di sana. Jadi paling mudah adalah untuk menduplikasikan itu adalah pertama bukan hal-hal yang krusial terlebih dahulu. Hal-hal yang mudah menggantikan. Contoh, bikin nanti edge image. Berarti kita butuh tim desain. Contoh kayak gitu. Bentar ya. Jadi poin pertama dengan tim, saya pikiran ada. Saya juga dapat masukan dari guru saya Mas Bram. Jadi yang rekrut tim itu gimana, suka muncul gimana kriteria misalkan rekrut CS, rekrut advertiser, rekrut designer. Ini suka pada nanya. Nah, jadi pada nanya nih, gimana kriteria rekrut untuk CS Mas Tangguh? Atau ngerekrut tim advertiser atau ngerekrut designer? Nah, saya nggak perlu aneh-aneh sebenarnya. Contoh sebagai tim CS. Nah, tim CS itu ya saya ajak ini. Oke, dia biasa ngelayanin WA. Dia bisa nge-closingin dan dia bisa ngorder. Udah, CS itu cuma gitu aja. Saat lead datang dia bisa nyapa dengan bagus, akhirnya bisa closingin, habis dia order ke suatu tempat. Misalnya orderannya langsung kasih ke tim admin yang untuk nge-packing. Atau ke supplier yang akan kirimin. Udah, kategorinya ini aja, nggak perlu aneh-aneh. Rekrut misalkan SMK. Nah contohnya kayak gitu. Udah, tim advertiser gitu. Tim advertiser kayak gimana? Ya biasanya kalau teman-teman bisa ngiklan, oke, saya ada tim advertiser yang sudah bisa. Di awal sudah bisa, akhirnya kita ajak gitu kan. Ada yang baru belajar. Nah, kita edukasi, pasti butuh waktu. Cuman akan beda rasanya. Saat teman-teman yang sudah bisa biasanya akan kepentok, dia bisa bawa ilmunya dia ketemu ilmunya kita gitu. Atau advertiser baru belajar, kita didik, nah mereka akan nurut dengan pola-pola kita. Jadi tim advertiser. Nah, tinggal pilih. Nah, pekerjaan-pekerjaan atau task-task yang ini bisa digantikan oleh mereka, tim-tim kita, atau kita bisa kerjasama, tim nanti ada tim desain,
semuanya gitu. Akhirnya kita bagi tugas. Akhirnya kita bisa mengontrol sebagai arsitek, kita sebagai konduktornya ya. Lu kesana kesini kita kumpul karena emang harus ada lead. Nah leadnya bagian tim lah, lead timnya gitu kan. Ya kita jadi seperti itu, tidak harus melulu jadi level di CEO lah seperti itu. Awal-awal saya mulai seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya cuma ngerekrut CS, orderan masih saya pegang. Di awal-awal simple. Jadi tidak ada yang rekrut aneh-aneh ya. Jadi percaya saja dan buatlah sistem agar orang baru ini bisa mengikutinya. Itu trust ya. Jadi kita percaya dan bikin orang lain bisa ngikutin kita. Jadi cukup banyak pelatihan dan sharing dari teman saya bagaimana merekrut tim atau mendapatkan orang-orang yang terbaik untuk bisa ikut ke bisnis kita. Kenapa Anda harus berani menjadi super tim? Nah ini mungkin pertanyaan yang kenapa harus berani? Ya paling gampang biar Anda sudah bisa nge-scale bisnis dan gak mau capek gitu. Atau bisnisnya bisa autopilot gitu. Wah ini simple. Anda mau kerja di Superman sampai kapan dan seberapa kuat? Ya enggak, itu dia. Itu jelas itu. Jadi pertanyaan lagi. Bayangin step 1 sampai 7 tadi yang ada di sini gitu ya. Step 1 sampai 7 itu kita lakukan sendiri. Intinya kita benar-benar CEO tadi yang saya bilang. Nah, semua dilakukan sendiri di awal. Mungkin Anda masih kuat 6 bulan, 1 tahun, atau mungkin sampai 5 tahun. Oh, 5 tahun Anda lelah sekali untuk melakukan semua sendiri. Nah, maka sekarang mulailah mendelegasikan semuanya. Karena apa? Karena kalau orderan Anda tadi 100 per hari aja Anda sudah kelimpungan. Gimana caranya Anda bisa ngorder sampai ribuan sebulannya, puluhan ribu. Nah, itu dia. Belum lagi ada tim nanti riset market, siapin produk, siapin offer dan ads kreatif yang terus harus diupdate gitu kan. Copywriting yang ciamik. Nah, ada orang-orang tim yang harus berpikir seperti itu. Itulah untuk scale up ya. Jadi misalkan budget Anda dari 100.000 profit, oh ya hari ini profit 200. Besok naikin 200, profit 500.000. Saya udah kelimpungan nih, nyiapin campaign untuk ke scale dan siap lain-lainnya. Oh saya naikin deh dari 200 ke 700.000. Saya profit nih 1 juta, iklan 700 dapat 1 juta. Saya naikin lagi 1 juta, masih dapat 1 juta, masih profit lah. Nah, saya berani jamin lah insya Allah. Dari 1 juta, iklan 1 juta, jualan sendiri itu cukup effortnya lumayan, survive-nya. Belum riset produk yang lain yang baru dan lain-lain. Jadi dengan super team ya harus seperti itu. Itu saya lakukan di awal-awal. Beda hal lagi, balik lagi kalau teman-teman sudah punya perusahaan, budget yang memadai, mencukupi, bisa bangun struktur organisasi yang lebih lengkap. Itu lebih keren lah, lebih ajib. Oke, mungkin ini aja rangkaian dari step 1 sampai 8. Ini terakhir adalah di tim. Paling gampang tim itu adalah pekerjaan apa yang bisa teman-teman lakukan dan dibutuhkan, tinggal cari orangnya. Spesifikasinya bisa mulai dari level yang biasa sampai level yang expert benar-benar. Ada tim juga yang mulai dari bisnisnya dari level yang expert S2 langsung ngambilnya, S1. Istilahnya tempat-tempat dia itu jadi tempat batu loncatan lah, tempat belajar para karyawannya itu. Bahkan sampai betah, ada juga level-level S1, S2 di luarnya. Jadi jangan takut ngerekrut untuk tim-tim yang bagus ya. Cara ngerekrutnya seperti apa? Wah, bahasannya beda lagi nih rekrut. Mungkin bisa didiskusi di bawah atau di grup. Gimana cara ngerekrut? Saya hampir rata-rata, saya sedikit curhat. Hampir rata-rata semua tim yang saya rekrut itu saya pribadi yang rekrut. Enggak tahu, saya kurang awal-awal mungkin karena belum dapet tim HRD yang bisa ngerekrut beneran ya sesuai dengan spesifikasi yang saya butuhin. Nah, biasanya saya di awal atau di ujungin di akhir ada sayanya. Saya nanya beberapa pertanyaan yang biasanya saya pertanyakan, kenapa why sampai dia datang ke sini cocok, alhamdulillah pada amanah. Saya nyari emang orang-orang amanah pasti. Dan orang-orang yang unik dan fokus memang skill set dia di situ. Sekalipun dia skill setnya nggak di situ, kemauannya dia sangat besar. Sangat besar, kita bisa pengorbanan dia akan insya Allah besar. Nanti kita pelajari, dia ngikutin. Nah saat learning itu dia cepat atau enggak kelihatan. Pasti misalnya di masa-masa probation ya. Nambah di CS oke, nambah jadi sales oke, ngelayanin aktif.
gitu. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat semua materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.